Pernah nggak sih niat baik Anda malah dibalas dengan kritik pedas? Nah, hari ini kita akan menyelami sebuah kisah kuno yang ternyata relevan banget sama kehidupan kita sekarang. Sebuah tindakan pengabdian yang luar biasa, kritik yang menyakitkan, dan pelajaran abadi tentang di mana seharusnya fokus kita berada. Yap, tiga kata kunci ini, pengabdian, kritikan, dan fokus, adalah inti dari pembahasan kita kali ini. Kita akan lihat bareng-bareng gimana sebuah niat yang tulus bisa banget disalahpahami, dari mana kritik itu seringkali datang, dan yang paling penting, gimana sih seharusnya kita meresponsnya. Oke, kita mulai ya. Cerita ini terjadi 6 hari sebelum Paskah, jadi ini momen yang sangat krusial. Suasananya itu tegang sekaligus penuh antisipasi. Kita dibawa ke sebuah desa kecil bernama Betania, di mana sesuatu yang tak terlupakan akan segera terjadi. Jadi lokasinya itu di rumah Lazarus di Betania. Ya, Lazarus yang sama yang dibangkitkan dari kematian. Di sana lagi ada perjamuan untuk menghormati Yesus. Saudarinya Marta seperti biasa sibuk melayani, sementara Maria, saudarinya yang lain, lagi bersiap melakukan sesuatu yang bakal jadi pusat perhatian malam itu. Dan inilah puncaknya. Tiba-tiba Maria datang bawa minyak narwastu murni, ini parfum yang super mewah. Dan tanpa ragu, ia menuangkan semuanya ke kaki Yesus. Terus, dengan sebuah tindakan kerendahan hati yang luar biasa, ia menyeka kaki itu dengan rambutnya sendiri. Coba bayangin deh, aroma wangi itu seketika memenuhi seluruh ruangan. Ini bukan sekedar ritual, ini adalah sebuah penyembahan yang radikal dan total. Seberapa mahal sih minyak ini? 300 dinar. Mungkin angka itu kedengeran asing ya buat kita sekarang, tapi gini deh biar kebayang. Itu setara dengan gaji seorang pekerja selama 1 tahun penuh. Wow, ini bukan sekedar hadiah, ini bisa dibilang seluruh tabungan hidup yang dipersembahkan dalam satu momen. Tapi, di tengah momen yang sakral ini, keharumannya seolah terpotong oleh suara sinis. Suasana yang tadinya khusyuk, tiba-tiba jadi tegang. Sebuah kritik pun dilontarkan. Nah, disinilah konfliknya dimulai. Di satu sisi ada tindakan pengabdian Maria, di sisi lain ada kritik dari Yudas Iskariot, salah satu muridnya. Argumennya kedengaran masuk akal banget. Kenapa minyak ini dihambur-hamburkan, seharusnya kan bisa dijual dan uangnya dibagiin ke orang miskin. Kedengaran mulia kan? Tapi pertanyaannya adalah, apakah kritik itu benar-benar didasari kepedulian yang tulus pada orang miskin, atau jangan-jangan ada motif tersembunyi di baliknya? Yuk kita lihat lebih dalam. Dan ternyata, naskah ini ngasih kita bocoran soal motif aslinya. Yudas ngomong gitu bukan karena dia peduli sama orang miskin, tapi karena dia itu seorang pencuri. Sebagai bendahara kelompok, dia sering ngambil uang dari kas bersama. Jadi kritiknya itu bukan soal belas kasihan, tapi murni soal keserakahan pribadinya. Lalu gimana respon Yesus? Ia langsung membela Maria. Biarkan dia, katanya. Ia bahkan memberi makna yang lebih dalam pada tindakan Maria, bahwa minyak itu adalah persiapan untuk penguburannya. Lalu ia mengucapkan kalimat yang tajam ini, orang miskin selalu ada bersamamu, tetapi aku tidak akan selalu ada. Ini bukan berarti mengabaikan orang miskin ya, tapi tentang mengenali sebuah momen spesial yang gak akan terulang lagi. Oke, sekarang mari kita coba tarik pelajaran dari kisah ini ke dunia nyata kita. Karena suka atau enggak, kita semua pasti pernah dan akan menghadapi kritikan, bahkan saat kita sedang melakukan hal yang benar. Pernah nggak sih Anda ngalaminnya? Anda melakukan sesuatu dengan niat yang tulus banget, tapi yang Anda terima justru kritik atau bahkan sinisme. Gimana Anda meresponsnya? Nah, kisah ini ngasih kita beberapa petunjuk penting. Ini dia kebenaran pertama yang harus kita terima, dan ini penting banget. Anda tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Mencari validasi dari setiap kepala itu resep pasti untuk kelelahan dan frustrasi. Itu mustahil. Jadi, apa dong langkah praktisnya? Pertama, terima. Sadari aja kalau kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Kedua, fokus. Balikin lagi perhatian kita ke tujuan dan panggilan kita, bukan ke suara-suara bising di luar sana. Ketiga, ampuni. Kalau kritik itu menyakitkan, lepaskan pengampunan biar kita nggak terbebani. Dan yang terakhir, serahkan. Biarkan Tuhan yang jadi hakim terakhir, bukan manusia. Intinya, ini adalah soal pergeseran fokus yang paling penting. Jangan lagi nanya, apa ya kata orang tentang saya? Mulailah bertanya, apa ya pandangan Tuhan tentang tindakan saya? Karena itulah satu-satunya opini yang benar-benar berarti. Pada akhirnya, ini adalah pilihan. Apakah kita mau menghabiskan energi kita untuk menanggapi para kritikus, atau kita akan memfokuskan energi itu untuk melakukan panggilan kita?
Jelas kan? Jauh lebih baik kita fokus pada apa yang bisa kita berikan daripada pusing mikirin apa kata orang lain. Dan ini pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama. Dalam hidup Anda saat ini, kemana energi Anda lebih banyak tercurah? Untuk merespons opini orang lain atau untuk menjalankan panggilan sejati Anda? Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Terima kasih sudah menyimak.